Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, bisa didengar Pak Robi dengan jelas sekali. Alhamdulillah. Mau minta izin untuk buka ya Ustadz dan Kak Erlan ya, buat opening sebentar. Jika Fahibul Bait ya, tidak izin dengan kita yang izin sama antum. Oke. Ya enggak Ustaz. Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Selamat datang kembali kepada seluruh peserta di acara Bisa Tenang, bincang asik tentang pengasuhan volume 3, yang insya Allah kali ini akan membahas sebuah tema bertajuk Dear Father, You Are Matter. Setelah sebelumnya kita dibuat naik turun di parent roller coaster, lalu sebelumnya lagi masalah idealisme di Be Real or Be Perfect, dan kali ini tentang ayah. Cakep nih kayaknya. Alhamdulillah di Jumat senja yang ya kalau di Bekasi cukup mendung hingga membuat suasana ya sedikit syahdu, Allah berikan lagi kepada kita kesempatan untuk menimba ilmu dari sosok yang tidak asing lagi, yaitu Ustaz Abu Salma hafizahullah ta'ala dan Kak Erlan Iskandar hafizahullah ta'ala. Saya mau izin untuk menyapa kedua narasumber terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Ustadz dan Kak Erlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya nih untuk Ustadz dan Kak Erlan nih? Sehat. Ini belum kita mulai suara Anda jelas ya? Jelas, insya Allah Ustadz, tapi agak kecil Ustadz ya kayaknya. Kenapa? Agak kecil Ustadz. Agak kecil Ustadz. Agak kecil. Oh gitu. Ntar tak tambah dulu. Nah, sekarang gimana? Juga pasti ini apalagi pelan. Kenceng. Agak putus-putus ya Ustadz ya kayaknya ya. Putus-putus. Iya. Ya. Mic-nya antik ya Ustadz ya. Nah ini barusan online juga barusan tadi. Wow. Dan tadi sih katanya bagus ini. Oh gitu. Sekarang masih pelan, kurang jelas. Ini udah oke Ustadz, kayaknya udah insya Allah udah terdengar jelas. Berarti artinya memang diminta supaya mendekat ke mic nih. Oke. Iya, mungkin Ustadz ya. Ini baru pertama kali pakai mic ini kan waktu itu ada yang ngirim, belum tahu cara nyetingnya, terus diajarin setting ya seperti ini. Oh, tools baru berarti Ustadz ya. Perdana. Oke, kami juga ingin mengucapkan jazakumullah khairan atas ketersediaan waktunya ini untuk Ustadz dan Kak Erlan. Mudah-mudahan nggak akan pernah bosan-bosannya untuk Ustadz dan Kak Erlan untuk memberikan materi-materi dan faedah-faedah untuk kita semua ini. Dan semoga selalu diberikan kesehatan serta kemudahan untuk menyampaikan ilmu pada hari ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk acara hari ini sama seperti sebelumnya, mari kita fokus mendengarkan materi yang akan disampaikan sambil mengingatnya dengan tulisan. Dan dalam waktu yang tidak lama lagi, insya Allah kita akan masuk ke acara inti. Tapi pastikan tetap menjaga adab di majelis ilmu, sekalipun acara ini diadakan online, agar keberkahan ilmu yang disampaikan bisa kita dapatkan. Dan demi kenyamanan bersama, selama acara berlangsung, dimohon kepada para peserta untuk mematikan video dan mic dari aplikasi Zoom ini. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi.
Untuk selanjutnya saya serahkan pada Kak Erlan hafizahullah taala. Falyatafadhal mashkura. Baik, syukron ya Aba Abia sudah membuka acara kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan insya Allah ayah bunda selama kurang lebih 1 jam ke depan, insya Allah kita akan langsungkan talk show bersama gurunda kita, Al-Ustadz Al-Fadil Abu Salma Hafizahullah Ta'ala. Insya Allah pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas materi yang cukup menarik, ya. Judulnya lagi-lagi pakai bahasa Inggris. Alhamdulillah. Semoga kajian talk show kita pada kesempatan sore hari ini memberikan faidah, bermanfaat, menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Di mana pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas tema seputar keayahan, ya. Karena dari judulnya saja sudah terlihat, Dear Father, You Are Mother. Ini insya Allah Ustadz Abu Salma yang akan banyak menjelaskan kepada kita. Dan sebelum kita lanjut tentang serba-serbi seputar keayahan, ada baiknya mungkin dari Ustadz Abu Salma kita berikan waktunya di awal-awal ini untuk menjelaskan definisi Ustadz, ya. Sebelum kita membahas panjang-panjang agar kita memahami istilah terlebih dahulu, sehingga kita nanti lebih enak ngobrolnya dan juga mengalirnya topik pembicaraan kita pada kesempatan sore hari ini. Dan beliau juga seorang ayah yang insya Allah akan dengan hati ini, ya, menyampaikan materi kita pada kesempatan sore hari ini. Dan siapkan juga hati kita, ayah-ayah sekalian, karena ma kharaja minal qalbi fadakhala ilal qalbi. Insyaallah ini bahasa dari hati ke hati dari seorang ayah untuk ayah-ayah dimanapun berada, ya. Insyaallah kita akan banyak mengambil faedah dan pelajaran pada sore hari ini. Dan kita sapa terlebih dahulu guru kita Al-Ustadz Abu Salma. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kaifa haluk ya Ustadz? Alhamdulillah sehat karena baik, dan mudah-mudahan antum, keluarga dan teman-teman semua yang hadir dan juga muslimin dalam kondisi sehat walafiat semuanya, ya. Masya Allah. Alhamdulillah sehat Ustadz. Meskipun wabah semakin agak parah ini Ustadz, ya, tapi kita tidak pernah lelah berharap akan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Ustadz, kita langsung mulai saja Ustadz, ya, talk show kita hari ini, karena sepertinya ayah-ayah dan bunda-bunda yang ikut kajian hari ini sudah tidak sabar Ustadz menyimak obrolan-obrolan penting kita pada kesempatan sore hari ini. Mungkin ada sekitar 5 menit ke depan Ustadz, kami persilakan Ustadz untuk mengawali pembahasan masail kita pada kesempatan sore ini, memulai dari istilah sehingga nanti kita akan lebih enak ngobrol dan berbincang-bincang mengambil faidahnya Ustaz. Silahkan Ustaz. Falyatafadhal mashkura. Baik. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Jamaah sekalian, para aba, para ummahat, ikhwan, akhwat, dan kawan-kawan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di sore hari ini kita diperkenankan Allah Azza wa Jalla untuk dapat bersua kembali melanjutkan acara kita, yaitu bincang apa tadi? Bincang santai tadi, apa namanya? Bisa tenang Ustaz. Bisa. Nah, tenang bincang ya, asik tentang pengasuhan Ustaz. Bincang asik tentang pengasuhan. Bisa. Ini mohon maaf ya dari kawan-kawan panitia, ya. Istilahnya agak sedikit lupa tadi. Dan ini adalah acara kita bincang atau bisa tenang, bincang santai tentang pengasuhan yang keberapa nih? Ketiga kalau nggak salah, ya. Ketiga, dan alhamdulillah kita berbahagia masih bisa
ditemani ya oleh Kak Erlan yang nanti insya Allah meskipun beliau sudah usia 40-50, beliau kayaknya masih pengen tetap dipanggil Kak ini kayaknya, Kak Erlan. Dan beliau menolak dipanggil Ustadz nih, padahal sebenarnya yang lebih layak untuk menyampaikan dan juga lebih berpengalaman di dalam berinteraksi dengan anak-anak adalah beliau ya. Dan saya pribadi juga banyak beristifadah, apalagi anak saya Salma itu dulu ngefan banget ya, Masya Allah, tabarakallah ya dengan Kak Erlan. Nah, dan di kesempatan ini memang saya diminta oleh teman-teman dari MPP yang Mujahadah Parents Project untuk melanjutkan project yang mubarakah ini insya Allah, yaitu kita berbincang-bincang santai. Dan topik kita atau tajuk kita di sore hari ini adalah Dear Father, You Are Matter. Itu ya judulnya ya. Emang kawan-kawan ini suka yang bahasa Inggris nih. Baik. Jadi memang sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Kak Ustadz Erlan tadi, memang suatu hal yang baik ya ketika kita sebelum membahas kita tahrirul mustalah dulu, kita berusaha untuk menegaskan maksud dari suatu istilah, meskipun sebenarnya sudah jelas nih. Ya. Jadi judul kita adalah Dear Father. Ini kan kalimat apa ya, kalau istilahnya kita sebut tuh kalimat panggilan dengan penuh penghormatan dan kasih sayang ya. Dear Mother, Dear Friend. Ya, jadi kalau saya dulu belajar bahasa Inggris, kalau nulis surat biasanya tulisan gitu Dear, meskipun artinya kalau tidak di kamus, Dear itu adalah orang yang kita sayangi gitu ya. Nah, jadi ini mungkin ya suatu seruan atau panggilan yang kita berusaha menyampaikan dengan penuh kasih sayang. Dan yang kita seru di sini adalah Father, Abi, Aba, Ayah, Bapak. Dear Father, wahai para ayah, wahai para bapak, ya. Kemudian kalimat berikutnya adalah You are matter. Kamu itu suatu yang penting, kamu itu berarti gitu. Ya. Jadi mungkin kalau kita sebut dengan apa ya, dengan bahasa Arab itu ya apa ya? Anta ini apa namanya? Syai'un muhim gitu mungkin ya. Kamu itu adalah sesuatu yang penting gitu. Kamu itu adalah sesuatu yang Anda itu adalah sesuatu, tapi di sini sesuatu yang penting, yang berharga, yang dibutuhkan, yang diperlukan oleh keluarga Anda, oleh istri dan anak-anak Anda. Dan insya Allah kita akan lebih banyak bicara ya tentang bagaimana atau daurul ab ya, daurul ab atau perannya ayah, perannya bapak di dalam pengasuhan atau parenting. Ya. Nah, dan ini biar kita nggak ngabis-ngabisin waktu ya, dan kita juga dikasih waktu cuma 5 menit dan disuruh menjelaskan tentang muqaddimah, maksud daripada makna. Mungkin yang bisa saya pahami ini ya dari judul ya, Dear Father, You Are Matter. Artinya wahai ayah, ayah-ayah yang saya hormati, yang kami hormati, yang kami sayangi pula, Anda ini adalah sesuatu yang berarti. Anda ini adalah sesuatu yang berharga. Anda ini adalah sesuatu yang dibutuhkan dan diperlukan oleh orang-orang yang ada di sekitar Anda khususnya. Ya. Jadi ini mungkin yang bisa saya pahami dari makna tersebut. Mungkin Kak Erlan punya pandangan lain? Atau tambahan biasanya Saya tawabi aja, Ustaz. Gitu. Mau Ustaz. Ya. Tidak ada apa itu matbu'nya. Baik. Tafadhol. Ya, syukran Ustaz. Berarti ayah bunda kita sudah pahami ya. Kita sudah sekilas mengulas tentang tahrirul mustalah, sehingga kita pada sore hari ini berbicara tentang materi keayahan dalam dunia pengasuhan pada Bisa Tenang, bincang asyik tentang pengasuhan di volume yang ketiga ini. Tapi meskipun ini bicara tentang ayah, insya Allah ummahat dan ibunda sekalian juga diperkenankan untuk menyimak kajian sore ini, karena bisa jadi ada faedah-faedah penting yang nanti bisa
di-share untuk pasangan tercinta yang ada di rumah ya, insyaallah taala. Baik, Ustadz Abu Salma, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi Ustadz. Bicara tentang sosok ayah, Ustadz. Kami teringat dengan qaulnya Ibnul Qayyim, Ustadz ya. Di mana beliau rahimahullah pernah mengatakan idza ra'aital fasada fil aulad ra'aita ammatahu min kibalil aba. Kalau ada kerusakan pada diri seorang anak yang dicurigai pada umumnya gitu Ustaz ya, sebab kerusakannya itu adalah dari sisi orang tua, terutama dari ayahnya gitu Ustaz. Nah ini terkait dengan kaul ini, sebenarnya potensi-potensi apa sih Ustaz dari sosok ayah yang bisa merusak diri dari seorang anak Ustaz? Nah ayah-ayah yang seperti apa ini Ustaz? Nah ini kan penting ya Ustaz buat teman-teman juga belajar yang buruk-buruk terlebih dahulu supaya bisa mengenali dan menjauhi karakter-karakter tersebut gitu Ustaz. Mungkin bisa dijelaskan Ustaz? Ya, itu memang suatu hal yang benar sekali ya, bahwasanya sebagaimana dikatakan di dalam sebuah syair ya, apa namanya? Araftu syarra la syarri ya. Aku mengetahui keburukan adalah bukan dalam rangka untuk melakukan keburukan tersebut ya, walakin li tawaqqihi, tetapi untuk supaya aku bisa berlindung darinya ya. Juga di antara kalam yang dinisbatkan kepada sahabat yang mulia Umar bin Khattab ya radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau mengatakan man la ariful jahiliyah ya, siapa yang tidak mengetahui perkara jahiliyah maka ya dikhawatirkan dia ya kok fiha ya, dia jatuh ke dalamnya. Ya. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita pahami bersama bahwasanya ya kalau kita melihat realita pada saat ini ya, kenyataan kalau kita berbicara tentang masalah pengasuhan atau parenting itu selalu seringkali ya itu diasosiasikan dengan ummu atau ibu ya. Seakan-akan tugasnya bapak itu cuma cari kerja, cari nafkah, kemudian memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang bersifat madya atau fisik kayak rumah, pakaian, makanan, selesai. Ya, seakan-akan seperti itu. Padahal ya selain daripada kebutuhan fisik, di situ ada kebutuhan maknawi, ada kebutuhan hati yang wajib ditunaikan oleh seorang bapak atau seorang ayah. Yang mana apabila ini diabaikan, maka tentunya ya ini akan menjadi suatu problem yang berat, akan menjadi ya, bahkan bisa menjadi dosa bagi sang ayah atau sang bapak tadi, dikarenakan dia jatuh di dalam hal pengabaian atau abai. Jadi kepada perbuatan ihmal ya. Nah, bagaimana tadi yang dinukilkan oleh Kak Erlan tadi ya tentang nasihat Al-Hafidz Ibnu Qayyim ya, rahimahullahu ta'ala ya. Jadi jika engkau melihat adanya fasad, adanya kerusakan pada anak ya, maka itu umumnya ya kerusakan-kerusakan tersebut itu adalah min kibalil aba. Itu adalah karena apa? Karena faktor dari bapak, dari para ayah yang menjadi faktor. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya seorang bapak itu adalah ya sosok yang urgent, yang penting harus ada di dalam pendidikan. Bahkan dia adalah pemimpin daripada keluarga. Kalau seorang bapak itu abai ataupun lalai, maka tentunya ya pendidikan keluarganya ataupun anak-anaknya khususnya itu akan bertumbuh ya, dia akan berkembang dan bertumbuh di atas pengabaian tadi, sehingga sangat mungkin dia akan jatuh kepada keburukan-keburukan, dan ini tentunya yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara karakter-karakter seperti apa sih yang sampai Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullah itu mengatakan seperti itu, kerusakan itu penyebab utamanya, faktor utamanya kebanyakan oleh para aba, oleh para ayah. Karena yang pertama,
ayah-ayah yang tidak menjalankan perannya, yang tidak menjalankan fungsinya. Oleh karena itu kita harus tahu dong, apa itu peran dan fungsi seorang bapak atau seorang ayah. Di antara peran dan fungsi seorang bapak atau seorang ayah, ya, mereka itu adalah seorang pemimpin, ya, seorang apa namanya, yang akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Tugasnya pemimpin adalah dia memberikan arahan, dia memimpin anaknya, memimpin keluarganya, memimpin istrinya, ya, agar senantiasa berada di atas atau di dalam kebaikan, ya. Itu merupakan tanggung jawab dari seorang bapak. Lalu kemudian juga seorang ayah atau seorang bapak itu adalah dia memiliki memiliki kewajiban, maksud saya, dalam hal al-wiqayah wal himayah. Artinya dia adalah seorang pemelihara yang tugasnya adalah menjaga, memelihara, ya, menjaga, memelihara anak-anaknya dari keburukan-keburukan ataupun faktor-faktor yang dapat mengantarkan keluarganya atau anaknya menuju kepada siksa Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu makanya Allah serukan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya, itu jagalah anakmu, jagalah dirimu dan keluargamu, maksud saya, ya, dari siksa nar, dari siksa neraka. Itu artinya banyak ayah, banyak bapak yang tidak menjalankan fungsinya sebagai pemelihara, sebagai penjaga. Ya, dia abai, dia cuek, dibiarkan anaknya. Ya. Dan memang kenyataannya ayah-ayah yang abai dan yang cuek seperti ini itu sangat nyata sekali dampaknya. Kalau kita lihat sekarang, ya, ada anak-anak cewek-cewek, mohon maaf, yang dikatakan anak cabe-cabean, ya. Ya, itu lantaran apa? Lantaran tidak adanya atau hilangnya sosok ayah di dalam pendidikannya. Ini diantara faktor utama, ya. Bagaimana, ya, yang sempat saya baca itu diantara penelitian yang pernah dilakukan, ya, khususnya untuk anak-anak perempuan yang mereka bertumbuh menjadi anak-anak ABG perempuan yang kehilangan sosok laki-laki yang bisa mengayominya, yang bisa melindunginya, maka mereka akan cenderung untuk mencari laki-laki lain, yang mana laki-laki lain itu, ya, seringkali yang mereka dapatkan itu bukan malah melindungi, tapi malah mengeksploitasi mereka. Ya, akhirnya ya muncullah generasi-generasi seperti itu, yang mana mereka itu sangat mudah untuk dibujuk rayu oleh laki-laki, ya. Muncullah namanya istilah cewek cabe-cabean dan semisalnya, dan ini adalah suatu hal yang sangat menyedihkan sekali, ya. Ya. Jadi kadang-kadang kita tiap sore kita keluar, kita lihat di taman, ya, itu ada anak-anak SMP atau SMA, bahkan SMP masih, ya. Itu yang ironi lagi adalah mereka banyak yang pakai kerudung, dan itu mereka nongkrong sampai malam hari, ya. Dan ya, yang seperti ini, ya, ini tidak lain dan tidak bukan adalah oleh sebab ayahnya sebenarnya, bapaknya. Tanpa kita menafikan ibu, ya. Tapi ini penyebab utamanya kebanyakan adalah para ayah. Ayah yang al-hadir, yang ada sebenarnya tapi sejatinya ghaib. Tapi sejatinya nggak ada, ya. Sosok fisiknya ada tapi perannya tidak ada. Dia lalai, dia cuek sama anak-anaknya, ya. Nah, ini sebenarnya penyebab utamanya karena itu tadi, karena mereka tidak menjalankan perannya mereka, ya, sebagai pengayom, sebagai pelindung, sebagai pemelihara, sebagai pemimpin, ya, sehingga akhirnya ketika seseorang yang diberikan amanat dia tidak melaksanakan amanatnya, maka ya biasanya akan muncul berbagai macam kerusakan-kerusakan, ya. Madarat-madarat juga akan muncul menimpa dirinya dan juga menimpa orang-orang lainnya, ya. Mungkin itu, ya, Kak Erlan, ya. Jadi ya banyak yang banyak orang tua yang abai sebenarnya, yang lalai, ya. Khususnya bapak, ya, dari pendidikan anaknya dan pengawasan anaknya, dan mereka juga menjalankan peran mereka, gitu. Ya, Ustaz. Jadi satu kata kunci tadi di antara faktor dari sisi ayah yang dapat merusak anak itu, ya, karena faktor kelalaian dan abainya seorang ayah, ya, Ustaz, ya, terhadap anaknya terkait dengan fungsi dan peran seorang ayah yang jadi pemimpin dan pemelihara, Ustaz, ya, yang harus perhatian pada tidak hanya soal materi tapi juga soal pendidikan dan adab untuk anak-anaknya. Masya Allah.
Nah, Ustadz, ini kita juga menampung pertanyaan. Jadi kalau ayah bunda mau ada pertanyaan, silahkan ya. Bisa ikuti instruksi yang sudah disampaikan oleh admin kita di kolom chat. Dan ini ada pertanyaan menarik, Ustadz, terkait dengan materi tentang keayahan kita ini, Ustadz. Kita kan sudah tahu tadi peran ayah itu sangat luar biasa, Ustadz, ya, dalam pengasuhan. Nah, ini ada dari Ibu AI bertanya, bagaimana jika ada seseorang yang ayahnya itu meninggal sejak kecil, Ustadz? Bagaimana sikap seorang ibu sebaiknya yang bisa menggantikan posisi ayah sekaligus menjadi ibu di saat bersamaan, Ustadz? Nah, ini kalau kondisi misalnya ayahnya nggak ada, Ustadz, ini gimana, Ustadz? Ya, ini pertanyaan yang sebenarnya jamak juga sebenarnya, karena kita tahu di zaman saat ini ya, dan juga zaman dahulu ya, itu kita dapati ada ya sosok-sosok single mother ya. Jadi wanita seorang diri yang mendidik anaknya. Ya, dan tentu ininya tuh berat. Nah, tentu ini pastinya berat ya. Nah, tapi yang perlu kita pahami bersama adalah yang namanya pendidikan anak itu idealnya memang harus melibatkan ayah dan ibu, bapak dan ibu. Ya. Sebab apa? Sebab seorang ayah itu dia memiliki peran sendiri, seorang ibu dia juga punya peran sendiri. Kalau kita pahami ya, mungkin konsep mendasar ya. Ibu-ibu itu kan, wanita itu memang dianjurkan dia lebih banyak berdiam diri di dalam rumah, tidak keluar rumah. Dan itu merupakan bagian dari kodratnya seorang wanita. Hendaknya dia tidak keluar rumah kecuali apabila memang ada hajatnya, ada kebutuhannya, ada suatu hal yang memang harus dia lakukan di luar rumahnya gitu kan. Sedangkan di sisi lain seorang ayah itu dia adalah orang yang berkewajiban dan punya tanggung jawab untuk memberikan nafkah, memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarganya. Hingga tentunya dia harus bekerja dan dia harus banyak keluar rumah. Sebenarnya ya, sosok ibu itu mungkin lebih banyak mengajarkan ya kepada anak-anaknya tentang bagaimana itu cinta kasih sayang, perhatian, ya, ihtimam ya. Itu kita bisa banyak belajar dari seorang ibu ya, tentang nilai kesabaran, ya, tentang nilai cinta kasih seorang ibu. Karena memang suatu hal yang sulit untuk bisa dikalahkan itu adalah kasih sayang seorang ibu. Ya, bahkan ini pula yang dijadikan sebagai masalah, sebagai perumpamaan oleh Rasulullah SAW ya, dalam rangka untuk menjelaskan tentang bagaimana cintanya Allah Azza wa Jalla, yaitu ketika ada seorang wanita, seorang tawanan wanita yang kehilangan anaknya, kemudian ketika ketemu langsung dipeluk, langsung diberikan minum, langsung diberikan ASI ya. Lalu kemudian ya Rasulullah bertanya ketika itu kepada sahabatnya, intinya, apakah menurut kalian mungkin nggak ibu ini akan melemparkan anaknya ke api? Tentu sahabat semua menjawab nggak mungkin. Ya. Dan ini menunjukkan betapa ya mereka takjub dengan sayangnya seorang ibu ini kepada anaknya. Ya. Lalu kemudian ya syahidnya di situ adalah ketika Nabi menerangkan ya bahwasanya sesungguhnya cinta Allah, kasih sayang Allah itu melebihi daripada kasih sayang si ibu ini. Ini dalam rangka untuk menjelaskan kasih sayang. Nah, artinya di sini apa? Artinya Nabi tidak mencontohkan kasih sayang dari seorang bapak kepada anaknya, atau dari kakak kepada adiknya, atau kakek atau nenek kepada cucunya, tidak, tapi seorang ibu. Karena memang secara fitrah ibu itu luar biasa kasih sayangnya, cintanya. Nah, karena itu apabila ada seorang ibu yang menyakiti anaknya, itu berarti fitrahnya sakit, fitrahnya rusak ya kalau menyakiti anaknya. Karena kasih sayang itu ya bisa kita pelajari dari sosok ibu. Nah, sedangkan di sisi lain dari sosok ayah itu anak banyak belajar kemandirian, belajar keberanian ya, kemudian juga belajar tentang masalah life skill dan yang semisalnya ya. Juga mereka juga belajar perjuangan dan yang semisalnya, itu juga itu bisa mereka pelajari dari sosok ayah, dari sosok bapak ya. Dan ini adalah suatu hal yang menunjukkan bahwa keberadaan ayah dan ibu itu adalah suatu hal yang penting di dalam pendidikan.
Nah, karena itu, apabila ada seorang wanita, seorang ibu yang qadarullah wa masyafa'ala, ya, itu mungkin suaminya atau ayahnya si anak tadi tidak ada, entah meninggal dunia atau karena faktor yang lainnya, maka yang pertama kali hendaknya yang lebih didahulukan adalah dia mencari pengganti ayahnya. Itu dulu yang pertama kali dilakukan, ya, semaksimal mungkin. Carikan bapak yang baik buat si anak tadi. Meskipun kita nggak bisa menggantikan benar-benar ya sosok bapak, tapi hadirkan laki-laki yang baik, yang soleh. Artinya selama si wanita tadi masih bisa menikah, masih ada kesempatan untuk menikah, hendaknya menikah, ya. Dan ini jauh lebih baik. Sebab apa? Sebab ini akan memberikan kebaikan bukan untuk anaknya saja, tapi juga untuk sang istri tadi, untuk sang ibu tadi. Sebab dia akan lebih juga bisa fokus untuk mendidik anaknya, sedangkan tanggung jawab tentang masalah nafkah itu ada pada suaminya. Tapi kalau semisal tidak memungkinkan atau belum memungkinkan untuk dirinya untuk menikah, maka tetap harus hadirkan sosok laki-laki yang lain. Maksudnya bukan laki-laki yang tidak halal ya. Hadirkan misalnya di dalam pendidikan itu kakeknya si anak tadi, kalau masih ada, atau pamannya, artinya saudaranya si istri tadi yang punya akhlak yang bagus, akidahnya benar, itu hadirkan. Ya. Hendaknya tetap dihadirkan. Atau kalau itu juga misalnya Ustadz Afwan ini, bapak saya sudah nggak ada, saya nggak punya saudara laki-laki, ya intinya nggak ada, ataupun mungkin ada tapi ternyata kurang baik, ya dikhawatirkan bisa memberikan pengaruh yang jelek, maka carilah laki-laki yang soleh yang lainnya yang bisa ya anak itu belajar kepadanya, sebagaimana ibunya Imam Malik ya itu mengutus Malik kecil untuk mulai belajar semenjak kecilnya, ya belajar kepada Imam apa namanya Robi'ah ya, dan juga apa namanya, dan juga banyak ya para ulama yang mana mereka dididik oleh single mother ya, itu mereka bisa menjadi orang-orang besar, yaitu semua ya setelah tentunya adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, itu juga tidak lepas dari sebab faktor seorang ibu yang hebat yang luar biasa. Di antaranya adalah dia bisa mencarikan sosok laki-laki yang baik, yang soleh, yang bisa anak ini mengambil ilmu dan mengambil pelajaran darinya. Ya. Nah, jadi misalnya ini ya, sang ibu ini dia harus mendidik anaknya, di sisi lain dia juga harus bekerja, harus memenuhi nafkahnya, ya, dan mungkin ada alasan atau sebab dia belum bisa menikah, ya, sehingga dia harus berusaha untuk membagi waktunya, maka ya yang bisa kita sampaikan sebagai nasihat adalah apa? Adalah ya hendaknya terus berusaha, berikhtiar, ya, apa namanya, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sang anak, baik itu kebutuhan berupa ya nafkah dari fisiknya, dari jasadnya, maksudnya dalam bentuk makanan, pakaian, ya, dan juga tetap harus berusaha untuk memberikan nafkah berupa batinnya dia, yaitu kasih sayang, perhatian, kehadiran, ya, pembersamaan. Meskipun kita kerja, tetap harus kita luangkan waktu untuk membersamai anak kita, dan juga harus mencari orang-orang yang amanah yang selama kita kerja bisa apa namanya menggantikan kita untuk sementara, ya. Nah, dan ini memang suatu hal yang tidak mudah sebenarnya, suatu hal yang berat ya, karena kita nggak bisa mencari pengganti ataupun kita menjalankan peran sebagai seorang ayah sekaligus juga sebagai seorang ibu, karena di sisi lain anak itu perlu belajar dari sosok yang berbeda gender, berbeda jenis kelamin dengan dirinya, ya. Dan sehingga tetap dia harus hadirkan semaksimal mungkin sosok laki-laki ya yang bisa yang bisa hadir di dalam pendidikan anaknya. Ya wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, kita dapat kata kuncinya Ustadz ya. Jadi memang perlu menghadirkan sosok ayah, karena penting sekali menghadirkan peran ayah tersebut Ustadz ya bagi anak-anaknya dalam dunia pengasuhan. Nah, sekarang nih Kak Erlan kan pertanyaan banyak sekali Ustadz, dan rata-rata pertanyaan dari ibu dan ummahat Ustadz. Dan keluhannya sama, yaitu terhadap ayah dari anak-anaknya Ustadz. Ini
para umahat ini bertanya Ustaz, ada 5 pertanyaan yang setipe, ini kami rangkumkan Ustaz. Jadi inti pertanyaan dari umahat berikut ini Ustaz, bagaimana kalau ayahnya itu ada Ustaz? Dia ada di rumah, hadir di rumah. Kalau tadi kan soal yang sebelumnya kan ayahnya sudah meninggal ya Ustaz ya, atau berpisah sehingga tidak ada sosok ayah. Nah kalau ini sebenarnya ada sosok ayah, tapi masalahnya dalam mendidik anak tidak terlalu berperan Ustaz. Bahkan cenderung menunjukkan teladan yang kurang baik. Semisal pertanyaan dari Ummu Aska yang qadarullah ayahnya anak-anak malah suka main game. Ada juga dari pertanyaan Bu Mutmainnah, ayahnya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan untuk anak-anaknya. Dia cerita ke anak begini dan begini, tapi kemudian ayahnya anak-anak justru malah menyelisihi. Ada juga Bu Mila Anggun yang bertanya dengan pertanyaan serupa, di mana ayah tidak memberikan teladan, nggak suka ke masjid, dan nggak suka baca Al-Quran. Dari pertanyaan Bu Ayu Rahayu juga demikian. Ayahnya suka YouTubean malah, dan tidak mau membersamai anak dan tidak mau mendidik anak. Kalaupun membersamai anak cuma bermain saja. Ada juga dari Fairuz Muhammad yang bertanya, qadarullah ayahnya si anak ini belum hijrah dan masih suka mendengarkan musik, padahal si ibu sudah menerangkan anak tentang bahaya dan dampak buruk dari musik. Nah, menanggapi potret fenomena ayah-ayah semisal ini bagaimana Ustaz? Apa yang harus dilakukan oleh para umahat? Ini kayaknya minta dikuatkan semua Ustaz. Silakan Ustaz, monggo. Iya, ya. Nah, ini jadi memang kajian kita ini memang seharusnya kita lebih fokuskan kepada para ayah ya, karena kalau kepada para ibu ya jadinya akan menambah PR lagi buat mereka gitu loh. PR apa? Ketika dengerin kajian ini, sedangkan suaminya tidak ikut mendengarkan, berarti mereka seakan-akan punya PR nih. Waduh, saya harus bagaimana caranya bisa menyampaikan hal-hal ini kepada suami saya gitu kan? Padahal kalau sebenarnya kita mau ini ya, mau jujur ya, dan juga kita mau bersifat lebih ilmiah lagi ya. Ya bahwasanya kita tahu dong ketika kita menikah ya, kita ini masuk ke dalam biduk, kita masuk ke dalam bahtera itu kan tidak sendirian, kita sama-sama. Bahkan suami itu adalah imamnya, suami adalah nahkodanya, istri itu adalah ya asistennya atau apa ya istilahnya itu namanya muallimnya ya kalau di dalam dunia perkapalan ya. Ya jadi istri itu adalah makmum, di antara makmum yang harus mengikuti suami, karena suami adalah imam. Nah, makanya kalau kita perhatikan di dalam konsep di dalam parenting ataupun di dalam pendidikan anak ya sesuai dengan Islam, itu hampir semuanya bersepakat ya awal pendidikan itu dimulai dari pertama dari diri kita sendiri, melakukan perbaikan untuk diri kita sendiri, mensolehkan diri kita. Jadikan kita sosok yang baik, insya Allah Allah akan hadirkan sosok yang juga baik. Baru yang kedua adalah kita mencari pasangan yang baik. Tapi qadarullah wa masyafa'ala, ternyata ya mungkin kita mengawali pernikahan itu ya dengan awalnya kita belum tahu, kita belum ngerti gitu loh. Mungkin ya istilahnya itu tidak berangkat di atas dasar konsep Islam. Ya, jadi intinya cuma menikah saja, menikah ya sebagaimana kebiasaan manusia atau yang seperti itulah. Jadi tidak berangkat di atas konsep Islam, yang mana kalau kita berangkat di atas konsep Islam itu akan menjadi ibadah yang akan senantiasa ya membuahkan pahala yang panjang ya insyaallah taala. Nah, lalu kemudian bagaimana kalau permasalahannya sang istri sudah ngaji hijrah, suami belum hijrah ya, ataupun juga misalnya sang suami mungkin sudah belajar tapi masih enggan atau malas untuk mengamalkan ilmunya, apa yang harus dilakukan oleh sang istri? Ya, kalau nasihat saya, meskipun ini berat ya dipraktekkan, mudah bagi saya mengucapkan, tapi ya tetap yang namanya nasihat itu harus disampaikan ya, dan juga kita berusaha untuk bisa realisasikan ya, maksudnya mengamalkan ya nasihat-nasihat jika itu memang nasihat yang baik ya. Itu yang pertama ya. Yakini Allah Maha Adil, dan ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala.
ketika Anda, baik Anda istri ataupun suami ya, diuji dengan pasangan yang tidak sebagaimana Anda inginkan, ataupun malah diuji dengan pasangan yang tidak baik, maka ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini adalah ujian dari Allah yang mana kita harus berusaha untuk sabar menghadapi ujian tersebut. Kita harus berusaha untuk menguatkan diri kita. Dan nggak ada yang bisa menguatkan diri kita, nggak ada yang bisa mengokohkan diri kita, itu kecuali pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah sosok manusia yang lemah. Kita diuji oleh Allah. Yang bisa memberi pertolongan kita itu cuma Allah. Curhatlah kepada Allah, minta tolonglah kepada Allah. Gunakan waktu-waktu yang ada. Anda punya me time, waktu sendirian. Gunakan untuk tahajud, berdoa, meminta kepada Allah. Supaya Allah menguatkan diri kita. Dan supaya Allah memberikan hidayah dan taufiknya untuk siapa? Untuk diri kita pertama kali, dan juga untuk pasangan kita, dan juga untuk anak-anak kita. Karena yang bisa memberikan hidayah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak bisa memberikan hidayah, kita cuma bisa menyampaikan saja. Ya. Lalu kemudian yang kedua, ya, istighfar, mohon ampun kepada Allah, taubat kepada Allah. Kenapa? Karena sejatinya ya, wama asabaka min sayyi'atin famin nafsika. Segala hal-hal yang buruk yang menimpa kamu sejatinya itu adalah dari dirimu sendiri. Ini kaidah Qur'aniyah. Wa ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsika. Kebaikan yang engkau dapati dari Allah. Kita katakan dari Allah, minallah, min fadlillah, ada min fadli ya Rabbi ya. Ini adalah fadilah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, keutamaan dari Allah. Tapi apabila itu keburukan, maka kita katakan ini dari kita sendiri, dosa kita sendiri ya. Itu adalah dari apa yang kita lakukan. Jadi ini adalah adab kita kepada Allah. Karena itu yang menimpa kita dari diri kita. Harusnya ini yang menyebabkan kita berusaha untuk apa? Untuk muhasabah, untuk lebih memperbaiki diri kita. Kita banyak beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena insya Allah, Anda ketika ingin memperbaiki hubungan Anda dengan pasangan Anda atau dengan orang lain, ya, Anda ingin memperbaiki koneksi dengan pasangan Anda atau dengan anak Anda, pertama kali yang harus Anda lakukan adalah perbaiki dulu koneksi Anda dengan Allah. Anda harus memperbaiki dulu hubungan Anda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, Allah akan mempermudah Anda untuk memperbaiki koneksi Anda, hubungan Anda dengan makhluknya. Insya Allah Ta'ala. Ya. Nah, jadi Anda perbaiki dulu hubungan Anda dengan Allah. Insya Allah, Allah akan menolong Anda. Insya Allah, yakini itu. Kemudian yang ketiga, ya, Anda tetap punya kewajiban mendakwai suami. Anda tidak diminta oleh Allah ya pertanggungjawaban tentang suami Anda. Wanita atau istri tidak dihisab tentang suaminya, tapi suami akan dihisab tentang istrinya. Ya. Laki-laki dimintai pertanggungjawaban tentang istrinya, tapi istri tidak diminta pertanggungjawaban tentang suaminya. Meski demikian, istri tetap berusaha untuk menasehati suami. Kenapa? Karena nasihat itu adalah konsekuensi dari cinta. Anda tentunya menikahi suami Anda, suatu hal yang nggak bisa kita pungkiri, tentunya karena berangkat dari rasa cinta. Dan kecintaan Anda ini, itu seharusnya mengharuskan Anda menginginkan suami Anda memiliki kebaikan yang sama seperti yang Anda miliki saat ini. Artinya, kita berusaha supaya suami kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara caranya, doakan dia di waktu-waktu mustajabah. Kemudian berbuat baik kepada suami. Tetap taati suami di dalam perkara-perkara yang ma'ruf, termasuk yang mubah. Tapi kalau maksiat, kita tidak menaati suami. Tapi tetap kita pergauli dengan cara yang baik. Ya. Kita tetap ya ingatkan mereka dengan cara yang baik. Anda punya kewajiban untuk mendakwai suami. Dakwah yang paling utama, yang paling efektif, itu sebenarnya tidak dengan lisan Anda. Malah ini kadang-kadang bisa menyebabkan suami tersinggung, marah. Wah, kamu mentang-mentang baru belajar, sekarang sudah jadi kayak ustadzah, kamu sekarang kamu sudah begini begitu ya. Nah, yang kita lakukan adalah apa? Adalah ketika kita hijrah, ketika kita berubah, kita berdakwah, dakwah bil hal, dakwah dengan menunjukkan perbuatan kita. Semakin panjang hijab kita, maka kita pun semakin menunjukkan ketaatan kita kepada suami di dalam perkara ma'ruf. Ketika dia pulang kantor, bukannya kita sewot, tapi tetap kita malah semakin kita sambut dia, kita bikinkan minuman yang dia sukai, kopi. Ini menyebabkan apa? Suami, dia tahu, istriku ketika sudah pakai hijab lebih panjang lagi, itu dia malah semakin baik.
pasti pengajiannya ini mengajarkan kebaikan. Tapi beda kalau seandainya wanita sudah ngaji, nggak suka sama suaminya tiba-tiba. Kenapa? Karena nggak seperti ustadz saya, ustadz. Kalau ustadz Fulan atau misalnya, saya mau mencontohkan Kak Erlan nggak enak nih. Ya. Jadi misalnya ada ustadz Fulan, itu wanita-wanita yang baru ngaji itu biasanya gitu, dia ngefans sama ustadznya dibandingkan sama suaminya. Dan dia nggak tahu, ya, proses yang harus dihadapi oleh oleh dirinya sendiri ataupun suaminya ataupun mungkin si ustadz ini, ya. Jadi kadang-kadang itu loh, ada ketidaksabaran ingin supaya suaminya tetap cepat-cepat berubah. Padahal kita dulu juga ketika dapat hidayah juga butuh proses di situ. Nah, karena itu makanya ketika kita nggak suka kita diceramai dengan ceramah yang cenderung ketus dan lain sebagainya, kita nggak suka ketika kita disikapi dengan cara-cara yang kurang baik, maka kita lakukan hal itu pada suami kita. Dan ini termasuk sebab-sebab insya Allah dengan izin Allah hidayah itu turun kepada suami kita. Kemudian juga bangun komunikasi yang baik, ya, dengan suami, ya. Seringkali permasalahan yang ada pada keluarga itu karena apa? Karena faktor komunikasi, ya. Bahkan kadang-kadang bicara dari hati ke hati itu antar pasangan itu sudah sangat sulit banget di situ, ya. Nah, ini yang harus coba diperbaiki di situ. Ya, itu harus ada komunikasi yang baik. Dan baik, Ustaz. Intinya seperti itulah. Syukron, Ustaz. Intinya kekurangan suami bukan jadi alasan yang memutlakkan istri untuk tidak hormat kepada suami, Ustaz, ya. Jadi ummahat harus sabar mendoakan dan dakwahi suami dengan bijak sambil memperbaiki kesolehan pribadi, karena kalau hubungan kita kepada Allah baik, insya Allah Allah akan memperbaiki hubungan kita kepada sesama, termasuk kepada suami kita, ya Ustaz, ya. Masya Allah. Nah Ustadz, ini ada pertanyaan menarik lagi berikutnya Ustadz. Ini saya rangkum dari pertanyaannya Umu Uwais, Bu Siti Dorojatun, Abu Rosyad, dan juga Bu Ika. Jadi Ustadz, bagaimana setelah kita mengetahui nih Ustadz, ya, pentingnya peran ayah dalam pengasuhan, ya Ustadz, ya. Tapi qadarullah, suami memang terlihat seperti fatherless gitu Ustadz dalam dunia pengasuhan. Mungkin saja seperti Abu Rosyad yang qadarullah sibuk bekerja Ustadz, karena 3 pekan harus bekerja sehingga keluar kota, kemudian 3 pekan lagi baru bisa membersamai anak. Jadi ada hubungan long distance, ada jarak jauh pengasuhannya nih Ustadz. Ini seperti apa? Dan ada pertanyaan menarik juga Ustadz. Dulu itu para ulama kan sering safar jauh Ustadz, ya. Berbulan-bulan untuk mencari ilmu dan itu meninggalkan anak istri. Bahkan ada kisah yang ketika anaknya dewasa, ketika sudah berbelas-belas tahun baru berjumpa lagi dengan ayahnya gitu. Bahkan sosok Nabi Ibrahim pun berjauhan Ustadz, ya, tinggalnya dengan Nabi Ismail. Nah itu meriletkan antara peran ayah yang harus hadir dalam pengasuhan anak dengan kisah-kisah para ulama dalam mencari ilmu, dan juga Nabi Ibrahim dalam mendidik Nabi Ismail, itu seperti apa ya Ustadz, ya, keterkaitannya dan bagaimana kita mengkompromikan itu semua. Monggo Ustadz. Ya, itu pertanyaan yang antum yang terakhir ini kayaknya benar-benar ini, ya, bakalan sulit itu, ya. Baik. Jadi yang pertama tentang ini masalah, dari Ummahat loh Ustadz, ya. Ya, ini berkenan tentang masalah ini, ya, tentang masalah ayah yang harus kerja, ya. Dia kerjanya itu mungkin memang harus keluar kota, bahkan ada yang keluar negeri, dan ini adalah pertanyaan yang sering kali ditanya, ya. Jadi juga sama, saya pernah waktu pas di Cikarang waktu itu, ada bapak-bapak yang juga bertanya, ya, tentang bagaimana saya harus mendidik anak saya sedangkan saya harus bekerja di lepas pantai. Ya, yang itu biasanya bukan, kalau tadi cuma 3 minggu, ini bahkan sampai 6 bulan. Masya Allah. Bahkan itu juga ada di antara mereka, itu mungkin setahun ketemu anaknya cuma sekali. Bahkan kadang-kadang 2 tahun, itu baru ketemu anaknya. Sedangkan anak ini butuh sosok ayah. Lantas bagaimana, apa yang harus saya lakukan? Nah, di antara jawaban saya yang saya jawab ketika itu adalah yang pertama, ya, itu saya cuma ingin mengajak para ayah ini berpikir.
worth it nggak sih antum tujuannya apa sih bekerja? Antum tujuan bekerja ingin menafkahi keluarga antum, memenuhi kebutuhan keluarga antum. Nah, tapi kita seringkali lalai di situ atau lupa lah ya. Ternyata kebutuhan keluarga kita, istri kita, anak kita itu bukan cuma kebutuhan zahir saja ya. Antum mungkin bisa berikan dia rumah, bisa berikan dia pakaian, bisa berikan dia makanan dan yang semisalnya. Antum sudah memenuhi kewajiban antum dari sisi itu. Alhamdulillah. Tapi mereka juga punya loh kebutuhan yang lain. Kebutuhan kehadiran antum, kasih sayang antum. Nah, saya cuma ingin ngajak mereka, para bapak yang kerja seperti ini, worth it nggak sih? Hal seperti itu worth it tidak? Ya. Dan ini ya Kak Erlan, cuma sebagai info saja ya. Jadi saya tahun 2000 berapa ini ya? Lupa saya. Pokoknya 2012-an sampai 2016 atau 2017 ya. Juga sama. Saya pernah sempat dinas juga di Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, ya. Itu cukup lama. Sehingga juga nggak bisa bawa keluarga ketika itu. Akhirnya ya ketemu sama keluarga 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, ya. Dan itu akhirnya ya setelah kita akhirnya putuskan untuk resign ya. Karena menurut saya ini suatu hal yang tidak worth it ya. Menurut saya loh ya. Dan akhirnya kita banyak ketinggalan perkembangan atau pertumbuhan anak kita. Kita pernah ketinggalan ya fase-fase atau masa di mana anak kita baru belajar bicara atau belajar merangkak, belajar berjalan. Kita banyak kehilangan itu semua. Jadi banyak memori-memori indah itu hilang. Pertanyaan saya adalah worth it enggak ketika Anda, wahai para bapak, Anda harus bekerja berjauh-jauhan, padahal Anda menikah itu kan tujuannya supaya Anda bisa bersama-sama di dalam hidup, membentuk mawaddah, ya, sakinah, mawaddah, rahmah ya. Jadi supaya kita bisa sama-sama ya berlabuh gitu loh, berjalan ya, menuju kepada jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya kan seharusnya kan seperti itu. Nah, jadi pertanyaan saya adalah worth it tidak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga nggak kalah pentingnya adalah ya, ketika misalnya ini adalah suatu kondisi mengharuskan kita harus kerja nih. Sebab kondisi seperti ini kalau saya resign Ustaz, nanti mudaratnya besar. Oke. Alhamdulillah sekarang kita di zaman yang mana Allah banyak memberikan kita kemudahan-kemudahan. Dan ada teman-teman ya, saya yang masih belajar atau kerja di Jepang atau di luar negeri, itu akhirnya mereka tetap bisa berkomunikasi sama anaknya. Alhamdulillah seperti adanya Zoom saat ini. Jadi mereka sudah bikin jadwal, schedule. Pagi sebelum ngantor, video call. Siang atau sore, video call lagi. Malam, video call lagi. Weekend, ada waktu-waktu, ya, video call. Karena ini yang saat ini alat komunikasi yang bisa, yang bisa mendekatkan yang jauh. Meskipun bisa menjauhkan yang dekat katanya ya. Jadi artinya sosok bapak tetap bisa dia membersamai anaknya meskipun dari jauh. Juga istrinya bisa komunikasi, bicara, curhat atau apapun, ya. Nah, tapi yang penting itu tadi, suaminya juga harus hadir, harus mau, dia harus menghadirkan dirinya, pikirannya, perasaannya dan mau mendengar di situ meskipun dia banyak pekerjaan. Nah, itu diantara solusi yang kedua di situ ya. Adapun yang pertanyaan tadi yang menurut saya sulit ya. Yang pertama adalah tentang masalah kisahnya para salaf tadi yang mereka meninggalkan anak dan istri. Wallahu a'lam bishawab ya. Ini saya belum baca, artinya saya belum dapati asarnya yang saya baca sendiri ya. Nah, dan juga kemudian yang kedua juga apa yang dilakukan oleh para ulama salaf itu sejatinya bukan dalil, dan juga kita nggak bisa langsung mengambil begitu saja tanpa kita berusaha untuk melihat konteksnya. Lalu kemudian juga membandingkan dengan apa yang terjadi pada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, ini juga suatu hal yang kurang pas. Ya, sebab ini juga sama loh. Kalau nggak salah ingat juga ketika saya pernah di Cikarang juga sama, ada seorang bapak yang juga nanya bagaimana Ustadz tentang Nabi Ibrahim yang harus meninggalkan anaknya, bahkan ditinggalkan di gurun pasir, ya. Jadi yang waktu itu yang saya jawab adalah apa? Adalah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika meninggalkan keluarganya, beliau sedih nggak? Sedih.
Tapi itu ujian dari Allah. Allah menguji Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, ujian yang berat untuk seorang ayah. Baru punya anak setelah tahunan, puluhan tahun nggak punya anak, masih bayi, kemudian harus dibawa ke suatu negeri yang kering, yang gersang, nggak ada orangnya. Ditinggalkan di sana. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Menurut logika manusia nggak masuk akal. Tapi ini perintah dari Allah. Ujian. Makanya Nabi Ibrahim itu adalah bapak yang luar biasa. Beliau diuji antara memilih Allah Azza wa Jalla penciptanya, ataukah memilih kasih sayangnya beliau. Ya, karena memang kita nggak bisa pungkiri, kita punya perasaan fitrawi, menyayangi istri, menyayangi anak. Tapi kalau disuruh milih antara perintah Allah ataukah kasih sayang kita, ini ujian besar. Gak semua orang mampu untuk melakukan seperti ini. Dan ini adalah yang mampu dilakukan oleh bapaknya para nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam ketika sudah berkumpul bersama ya dengan Ismail alaihissalam, ya, ketika Nabi Ismail sudah pada usianya, tiba-tiba beliau mimpi, ya, mimpi menyembelih anaknya, ya, menyembelih anak yang beliau sayangi. Ini Allah abadikan di dalam surat As-Saffat, ya, ayat ke 102, ya. Itu apa? Beliau langsung mencari anaknya, Ismail alaihissalam. Anaknya dicari. Ya. Kalau kita ada masalah, mimpi, kita curhat, biasanya curhat sama istri, curhat sama orang-orang dewasa. Tapi Nabi Ibrahim tidak. Karena beliau memiliki ikatan emosi yang kuat dengan Ismail. Makanya ketika beliau mimpi mendapatkan wahyu, karena mimpinya para nabi itu adalah hak, ya. Akhirnya apa? Akhirnya beliau pun mencari Ismail. Ketemu sama Ismail alaihissalam, ya, beliau sampaikan, ya bunayya wahai nak, inni ara fil manami anni adbahuka. Ya Abi, semalam mimpi Abi melihat di dalam mimpiku, ya Abi menyembelih kamu. Ya, fandur madza tara. Coba anak, bagaimana pendapat kamu? Ini coba perhatikan ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ditanya pendapatnya Nabi Ismail alaihissalam. Apa jawaban Nabi Ismail, anak yang soleh? Qala ya abati, ya if'al ma tu'mar, wahai ayahanda, lakukan apa yang diperintahkan Allah. Karena Ismail yakin Allah itu adalah maha adil, nggak mungkin Allah menzalimi hamba-hambanya. Kalau itu perintah Allah pasti mengandung kebaikan, ya. Jadi Ibrahim adalah orang yang soleh, bapak yang soleh, Ismail juga anak yang soleh. Dan kalau kita pelajari, ya, kisah-kisah antara Ibrahim dan Ismail itu luar biasa. Itu menunjukkan pembersamaan seorang ayah dengan anaknya. Mungkin ada di antara kita melihat hanya dari satu sisi. Kok Ibrahim meninggalkan anaknya? Itu perintah Allah, ujian dari Allah. Tapi ketika Ibrahim alaihissalam bersama dengan Ismail, diajak anaknya untuk selalu berkomunikasi, diajak anaknya untuk membangun al-qawaid, yaitu dasarnya pondasi Ka'bah, diajak itu anaknya. Dan Nabi Ibrahim selalu mendoakan anaknya. Jadi kalau ingin belajar tentang hubungan ayah dengan anak, belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Nah, tapi antum jangan melihat dari sisi-sisi yang mana itu merupakan ujian perintah dari Allah. Ketika Nabi Ibrahim disuruh meninggalkan istrinya Hajar dan Ismail ketika masih bayi. Ya Allah, Nabi SAW. Oh iya Ustaz, insyaallah mufid sekali Ustaz faedah-faedahnya, ya. Jazakallah khairan Ustaz. Ustaz, sekarang kita beralih ke pertanyaan berikutnya dari Pak Oka Wijaya nih Ustaz. Kita sebagai seorang ayah sudah sadar nih Ustaz, ya, akan peran kita sebagai pendidik anak-anak juga Ustaz, membersamai istri tercinta selaku ibunya anak-anak. Nah pertanyaannya Ustaz, bagaimana pembagian pengajaran agama yang tepat, ya Ustaz, antara ayah dengan ibunya anak-anak? Kalau tadi mungkin Ustaz Abu Salma cuma membahas tentang segi karakter Ustaz, ya, dalam pengasuhan yang itu bisa didapatkan oleh anak dari sosok ayah dan bundanya. Nah kalau sekarang pembagian pengajaran agamanya Ustaz, nah ini pembagiannya seperti apa Ustaz, ya? Baik. Ya ini pertanyaan yang bagus sekali, ya. Jadi sebenarnya prinsipnya adalah, ya, suami berkewajiban untuk mengajar istri dan anak. Istrinya juga diajar. Kemudian dari istrinya akan, ya, mentransfer ilmu itu pula kepada anaknya. Jadi sebenarnya istri itu belajarnya juga kepada suaminya. Kemudian juga
suami atau bapak juga mengajarkan kepada anak-anaknya terutama perkara-perkara yang bersifat akidah. Ya, ibunya bukan artinya nggak ngajarin, ibunya juga ngajarin sebenarnya. Ya, nah sebenarnya kalau kita perhatikan dari sisi perkembangan usia anak ya, usia 0 sampai 2 tahun, usia sibian, usia bayi, itu sebenarnya bonding attachment yang paling kuat anak itu adalah dengan ibunya. Ini suatu hal yang kita nggak bisa pungkiri. Mereka sangat butuh sekali sama ibunya. Bahkan nggak begitu butuh sama ayahnya. Ayahnya ada nggak ada, ya sebenarnya anak itu nggak begitu butuh, ya. Tapi bukan artinya wah kalau gitu ya udah kita biarin aja, titipin aja kepada uminya, enggak. Ya, anak ini butuh banget dengan sosok ibu, dengan sosok ya bundanya ketika di usia seperti ini, karena dia masih membutuhkan untuk menyusu kepada ibunya dan banyak hal-hal yang hanya bisa diberikan oleh seorang ibu kepada anaknya. Nah, ini juga fase seorang ibu bisa mengajar akidah dari semenjak kecil, yaitu dengan banyak mentasmi kalimat-kalimat thayyibah ketika nyusui atau ketika membersamai anak, banyak baca Al-Qur'an, banyak mengucapkan lafzul jalalah ya, sehingga apa yang seringkali ya didengarkan oleh anak itu akan menancap ke dalam sanubari anak, dan itu yang akan insya Allah bisa membentuk hatinya dia. Itu hati yang terikat dengan penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Baru di usia 2 tahun ke atas ya, itu indera penglihatannya sudah lebih sempurna lagi. Dia akan menjadi sosok duplikator, pengcopy paste, pencontoh. Nah, di sini peran ayah itu penting. Karena ayah itu diantara tugasnya adalah dia sebagai pemberi qudwah, pemberi contoh. Ya, ibunya juga sama sebenarnya. Nah, di usia ini, usia tufulah atau usia gulam ini, itu penting ayah dan ibu itu hadir, harus hadir. Tapi kalau di usia sibyan, ya tugasnya ayah adalah bahagiakan istrinya, bahagiakan ibunya, berikan ketenangan, ketentraman, kedamaian pada istrinya. Ya, insya Allah itu juga akan banyak membantu ke anaknya. Nah, tapi kalau di usia udah 2 tahun ke atas, maka ini tugasnya sang ayah. Apalagi di usia mumayyiz, usia 7 tahun. Anak laki-laki bawa ke masjid. Ya, anak perempuan ya anjurkan sholat di rumah, tapi boleh sesekali kita bawa juga ke masjid. Itu suatu hal yang boleh. Kita kenalkan masjid, kita kenalkan ada pada masjid. Ya. Lalu kemudian juga di usia 7 tahun pula juga anak-anak sudah mulai kita ajarkan pula tentang masalah anak wanita untuk belajar pakai hijab. Ya. Karena apa? Karena kalau kita perhatikan, Nabi memerintahkan anak untuk sholat di usia 7 tahun. Di usia 7 tahun, sholat itu bukan cuma ngajarin sholat, tapi juga ngajarin perkara-perkara yang bisa menyempurnakan sholatnya dan menjadikan sholatnya itu sah. Di antaranya belajar menutup aurat. Artinya dia setelah terbiasa melihat ibunya pakai hijab, sekarang baru kita mulai masuk untuk ke memotivasi dia, mendorong dia untuk mempergunakan hijab. Nah, terus kemudian mungkin yang ingin saya tambahkan yang di akhir ini, kalau antum tanya tentang kurikulum khusus ya, ini adalah suatu hal yang tidak mudah ya, dan juga saya sendiri juga masih belum tahu ya, artinya masih perlu belajar, maksudnya kurikulum khusus yang harus diajarkan ayah kepada anaknya apa, ibunya apa. Nah, cuman yang perlu kita pahami bersama ya, kita ambil pelajaran-pelajaran dari Al-Qur'an dan juga dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, bahwasanya mengajarkan akidah ya itu hendaknya ya dipegang oleh seorang ayah. Bukan artinya ibu tidak ngajarin, bukan. Artinya ayah harus sudah mengajarkan anaknya cara misalnya dia berinteraksi atau bermuamalat di luar rumahnya, diajak ke alam, diajak ke lingkungan, dia kenalkan tentang alam sekitar lingkungan untuk lebih mengenalkan dan menguatkan makrifahnya anak ya dengan penciptanya, dengan kebesaran penciptanya, itu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian juga kita nggak bisa pungkiri ya, dan ini bukannya kita melakukan atau distintif atau yang semisalnya, tidak, wanita itu lebih dominan dari sisi atifah, perasaannya ya. Jadi yang lebih dominan pada seorang ibu adalah perasaan. Bahkan ibu itu juga memiliki intuisi. Ini yang seringkali tidak dimiliki oleh seorang ayah. Tapi seorang ayah itu Allah karuniakan kelebihan dari sisi akalnya dia ya, kemampuan untuk berlogika, kemampuan untuk
Oleh karena itu, makanya kita perhatikan nasihatnya Luqman alaihissalam kepada anaknya. Di situ ada dua aspek, afeksi dan kognisi. Afeksinya adalah ketika Luqman tetap berusaha menyentuh hati anaknya dengan menyeru dengan panggilan kasih sayang, ya bunayya, wahai anakku, ya. Baru kemudian dimasukkan konten nasihatnya, la tusyrik billah, janganlah kamu menyekutukan Allah. Kemudian diberikan ta'lil, dikasih argumentasi, dikasih alasan untuk menyentuh akalnya, untuk memuaskan akalnya, agar kognisinya juga terstimulasi. Kenapa jangan menyekutukan Allah? Karena inna syirka la dzulmun azim. Karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Dan juga contoh yang terakhir ya, misalnya Nabi Yakub alaihissalam ketika menasihatin Yusuf bermimpi ya, melihat 11 bintang, matahari dan bulan semuanya sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Lalu kemudian bertanya kepada ayahnya, tapi ayahnya tidak menjawab tentang masalah mimpinya Yusuf alaihissalam. Tapi ayahnya Yakub alaihissalam memberikan nasihat kepada Yusuf alaihissalam, ya bunayya la taqsus, ya. Janganlah engkau menceritakan mimpimu ya kepada saudara-saudaramu. Jangan kamu ceritakan mimpimu itu nak kepada abang-abangmu gitu. Kenapa? Diberikan alasannya lagi itu apa namanya? Fayakidulaka kaida. Maka nanti mereka khawatirnya akan berbuat buruk kepadamu. Jadi diberikan alasan taklil. Kalau kita perhatikan ya itu metode para ulama, metodenya para nabi dan para rasul dan orang-orang soleh, ya ketika mereka memberikan nasihat, entah itu dengan perintah atau larangan, motivasi ataupun ancaman atau yang semisalnya, itu hendaknya selalu diiringi dengan ta'lil, dengan ilan, ya dengan alasan, argumentasi. Argumentasi yang paling baik adalah argumentasi yang dikaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nak, ayo makan pakai tangan kanan. Kenapa? Karena ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ini akan mengajarkan mereka agar apa? Agar mereka itu senang mencintai Rasulullah dan mengikuti Rasulullah. Kalau makan pakai tangan kiri itu seperti syaitan, ya. Dan ini juga kita ingin ajarkan mereka agar mereka berusaha untuk menyelisih syaitan dan tidak mengikuti syaitan, ya. Tidak mau mencontoh syaitan dan yang semisalnya. Nah, poin-poin ini biasanya lebih banyak dipegang oleh kita sebagai laki-laki atau bapak. Kita mendidik mereka, kita banyak menyentuh dari faktor kognisi mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi memang kalau dari sosok ayah tuh menyentuh kognisi Ustaz ya, dan pelajarannya ya tidak terbatas akidah, tapi ada adab-adab, ada akhlak begitu Ustaz ya. Jadi memang mencakup keseluruhan apa yang diilmui oleh ayah, yaitu yang diajarkan begitu Ustaz ya. Nah, ini ada pertanyaan pamungkas ini Ustaz. Ini curahan hati dari seorang ayah kali ini Ustaz ya. Masya Allah. Ini dari Abu Daren bertanya, Bismillah, mohon nasihatnya Pak Ustadz. Kondisinya saya baru saja hijrah dan baru saja belajar ilmu agama dan sunnah. Sehingga bisa dikatakan masih belum komplit untuk diri sendiri. Namun di sisi lain saya harus bisa menjadi sosok anak yang berbakti, suami sekaligus imam yang baik untuk orang tua, anak, dan juga istri. Nah, mohon nasihatnya Ustadz supaya ayah-ayah ini makin dikuatkan, makin bisa memikul beban, dan semoga jadi terasa ringan langkah ke depannya Ustadz setelah mendengarkan nasihat dari Ustadz. Mohon faedahnya Ustadz. Barakallahu fikum ya. Demikian. Baik. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala ya, khususnya untuk para penanya ya. Ini juga nasihat juga untuk diri saya sendiri ya. Bahwasanya yang pertama ya, ketika Anda mengatakan Anda baru hijrah ya, ketahuilah itu adalah nikmat yang besar yang Allah karuniakan untuk Anda. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada ini. Anda diberikan taufik oleh Allah, Anda diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini nikmat yang paling besar. Sebelumnya mungkin kita nggak tahu, kita belum belajar. Akhirnya Allah berikan hidayah tersebut, Allah berikan taufiknya. Akhirnya kita tahu ini benar, ini salah. Yang kita lakukan ini ternyata keliru. Itu nikmat yang paling besar. Ya, dan nikmat hidayah ini harus kita syukuri. Ya, kita harus mensyukurinya. Di antara bentuk mensyukurinya, setelah tentunya kita syukuri dengan hati kita, ya kita iktiraf ini adalah min fadlillah, ini adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita
takbirkan, kita ucapkan dengan lisan kita alhamdulillah, ya. Lalu kemudian kita buktikan dengan amal perbuatan kita. Nikmat tersebut kita gunakan dalam untuk kebaikan, untuk hal-hal yang baik. Nikmat tersebut yang Allah berikan. Di antaranya adalah jika Allah berikan kita hidayah tadi, kita berusaha menjaga, memeliharanya dengan terus kita belajar, menuntut ilmu. Karena ilmu itu insya Allah yang akan memelihara, menjaga, bahkan menambah hidayah. Tapi kalau kita lalai, kita abai, kita malah sibuk dengan dunia, maka bisa jadi ya itu akan hilang. Nah, karena itu harus dijaga. Ya, lalu kemudian bentuk penjagaan yang kedua adalah dengan cara mengamalkan. Berusaha untuk mengamalkan dengan semaksimal mungkin ya ilmu-ilmu yang kita pelajari tadi. Karena dengan semakin kita banyak beramal dan itu termasuk amalan soleh, maka itu akan tentunya semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah Allah akan lebih memberikan kemudahan-kemudahan untuk kita. Baru kemudian yang ketiga, di antara kita supaya bisa melanggengkannya, kita bagikan, kita share, terutama kepada akrab orang yang paling dekat dengan kita. Kita dakwahkan, kita ajarkan ya kepada anak kita, istri kita, keluarga kita, ya dengan semaksimal mungkin. Dan kewajiban kita cuma menyampaikan dengan cara yang baik. Selebihnya kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baru kemudian ya kita sabar pastinya, karena nggak mungkin kita bisa meraih sesuatu jika kita tidak mengiringinya dengan kesabaran. Ya. Jadi kita harus bersabar, karena kalau nggak sabar maka kita akan frustasi, kita akan mundur, kita akan putus asa, kita akan berhenti dan seterusnya. Jadi kita harus terus ya melatih supaya kita bersabar dengan dengan segala keputusan Allah. Kita bersabar untuk belajar, bersabar untuk beramal, bersabar untuk mengajar, dan bersabar atas semua ya semua apa yang Allah berikan untuk kita, baik itu berupa ujian ataupun bahkan juga berupa kebaikan. Itu juga sama, itu juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus kemudian juga yang gak kalah pentingnya lagi adalah apa? Adalah ya ketika antum hijrah, antum belajar, antum mendapatkan faidah-faidah ilmu, ya, maka yang pertama kali hendaknya antum upayakan setelah diri antum adalah ya diajarkan itu kepada keluarga, anak khususnya, ya, dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik, tidak tergesa-gesa, ya. Karena kebanyakan teman-teman yang baru hijrah itu semangatnya tinggi, tapi mohon maaf tidak diiringi dengan ilmu, akhirnya tidak hikmah. Akhirnya kadang-kadang ada loh ini, ada kenalan ya, ada teman baru belajar, ya, kemudian dia tahu tentang keutamaan Al-Quran, akhirnya anaknya ini juga sama, nggak ngerti agama. Kemudian dia nggak sabar, akhirnya dipondokkan anaknya dengan maksud supaya anaknya bisa berubah. Tapi ternyata di pondok malah bikin masalah, ya, dikeluarkan dari pondok, dipondokkan di pondok yang lain, dikeluarkan lagi, dipondokkan di pondok yang lain. Nah, padahal seharusnya sebelum dia pondokkan anaknya, dia harus memperbaiki dulu hubungan dia sama anaknya, ya. Dia harus minta maaf dulu. Karena kenapa? Anaknya seperti itu adalah nggak lepas dari kesalahan dia. Karena itu makanya suatu hal yang baik ya, jika antum juga mengawali ya di dalam pendidikan antum ketika antum baru hijrah, berarti selama ini, sebelum ini, banyak sekali kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan di dalam pendidikan tersebut. Maka tentunya kita harus bertaubat kepada Allah, kemudian kita minta maaf pada keluarga kita, kepada anak kita, ya. Dan jangan pernah kita merasa malu, jangan pernah kita merasa ego ya ketika kita minta maaf dengan anak-anak kita. Sebab dengan kita minta maaf ya kepada mereka, ini juga akan mengajarkan kepada anak-anak kita kebesaran hati, ya. Dan kita semua adalah manusia yang lemah, kita semua tidak sempurna, pasti kita melakukan kesalahan. Dan seorang muslim ya ketika dia melakukan kesalahan, ya, maka ketika dia diingatkan, dia harus bersyukur, dia harus berterima kasih ya dengan orang yang mengingatkan kesalahannya itu tadi. Dan juga pada saat dia melakukan kesalahan, ya,
dan dia tahu itu salah, maka hendaknya dia berusaha untuk apa? Untuk berhenti ya dari melakukan kesalahan itu tadi gitu loh. Ya, dan kemudian dia berusaha untuk memperbaiki dirinya. Ya Allah taala alam bisawab ya. Dan ini yang terakhir adalah yang namanya pengasuhan itu adalah sebagaimana kata Kak Erlan ya. Ini membutuhkan nafas yang panjang karena perjalanan kita ini panjang dan ini bukan suatu hal yang mudah kecuali yang Allah mudahkan. Dan ketika kita melakukan aktivitas ini, pengasuhan atau pendidikan, yang penting itu bukanlah hasilnya. Hasil tidak menjadi tujuan kita. Ya. Tapi yang penting itu adalah bagaimana kita berproses di dalam pengasuhan tersebut. Ya. Sejauh mana kita berusaha, kita berikhtiar, kita menepati ilmu yang benar di dalam melakukannya dengan cara yang benar pula, dengan cara yang hikmah. Ya. Jadi bukanlah hasil. Hasil itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau semisal antum ya sudah berusaha, anak antum tidak sebagaimana yang antum kehendaki, maka jangan pernah putus asa. Terus berusaha ketika atau apa namanya? Jadi kita terus berusaha ya. Terus berusaha ya. Jadi pada saat kita masih terus diberikan Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk bernafas, anak-anak kita juga masih hidup, maka kita tetap terus berusaha untuk apa? Untuk mengarahkan dia kepada kebaikan-kebaikan, ya. Jadi itu yang bisa kita lakukan itu adalah berusaha, ya. Kita belajar dari Nabi Nuh alaihissalam, ya. Jadi di akhir kehidupan anaknya, ketika itu air bah sudah mulai turun, ya. Beliau tidak berhenti untuk terus mengajak anaknya kepada kebaikan. Bahkan diseru anaknya dengan panggilan yang baik, yang berusaha untuk menyentuh hatinya. Ya bunayya, wahai anakku, wahai nak. Itu kalimat kasih sayang. Coba kalau kita misalnya punya anak yang durhaka, anak yang kurang ajar, bahkan anak yang kufur, ya mungkin kita sudah akan melaknat dia, memaki-maki dia. Ketika dia dalam masalah, kita katakan kapok, mati aja kamu. Itu mungkin, itu sangat mungkin sekali, ya. Tapi Nabi Nuh alaihissalam, ya dengan fitrahnya dia menyayangi anaknya dan dia menghendaki anaknya supaya tetap mendapatkan kebaikan, dipanggil, ya bunayya irkab ma'ana, ayo nak, naik bersama kami nak, wala takun ma'al kafirin, janganlah kamu bersama dengan orang-orang kafir. Tapi ternyata Allah punya kehendak lain, anaknya tetap ya, dalam kondisi kafir, Allah wafatkan dalam kondisi kafir. Ya. Nah, tapi Nabi Nuh alaihissalam tidak dikatakan sebagai seorang pendidik yang gagal. Kita nggak boleh mengatakan beliau sebagai seorang pendidik yang gagal. Kenapa? Karena kegagalan atau tidaknya kita nggak melihat dari hasilnya, tapi kita lihat dari upaya beliau yang tiada henti. Ya, sampai di akhir hayatnya pun juga sama. Apa? Beliau tetap berusaha untuk apa? Untuk bisa menyampaikan hidayah dari Allah. Ya, jadi yang bisa kita lakukan adalah ini. Dan juga kemudian ini juga sama, mungkin tambahan bagi para ummahat tadi yang bertanya tentang suaminya, ya, itu ya Anda juga perlu melihat, ya, kita belajar dari dua sosok di sini. Pertama adalah dari istrinya Lut dan istrinya Nuh, ya, yang mana mereka ini adalah dua wanita yang hidup, yang tinggal di rumah orang-orang yang mulia. Tapi hal itu tidak menyebabkan mereka otomatis menjadi orang yang mulia. Bahkan mereka menjadi wanita-wanita yang hina. Karena kenapa? Karena mereka ya menjadi wanita-wanita yang menentang suaminya, wanita-wanita yang kurang ajar dengan suaminya dan tidak mau menaati suaminya. Jadi nggak ada jaminan. Ya, ketika Anda berada di rumah, Anda menikahi seorang kiai atau habib atau ustadz atau siapapun itu, otomatis Anda akan menjadi orang yang baik. Tidak ada jaminan seperti itu. Ya, dan juga ya. Kita pelajari pula juga tentang istrinya Fir'aun alaihi la'natullah, ya, ibunda siapa? Asia, ya, bintu Muzahim, ya, yang mana beliau menikah dengan laki-laki yang paling lalim di muka bumi ini. Beliau tinggal di rumah laki-laki yang paling lalim di muka bumi ini, tapi hal itu tidak
otomatis menjadikan beliau juga menjadi wanita yang buruk ataupun jelek. Jadi artinya ya apa namanya Anda ya, yaitu para ummahat ya, yang mana Allah uji Anda dengan pasangan-pasangan yang belum baik, pasangan-pasangan yang belum soleh ya. Jadi jangan pernah merasa berputus asa, dan intinya adalah terus kita berusaha memperbaiki diri, kemudian kita terus memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan hidayah ya untuk diri kita, untuk suami kita, dan untuk anak-anak kita, dan kita berusaha tetap mendidik anak-anak kita dengan semaksimal mungkin kita. Adapun selebihnya hasilnya ya sudah kita serahkan, itu semua adalah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya pendidikan itu adalah ikhtiar, kita usaha semaksimal mungkin, kemudian kita tawakal kepada Allah. Ya mungkin itu yang bisa disampaikan ya untuk kesempatan kita di sore hari ini. Karena tadi kata Kak Erlan, pertanyaan pamungkas, berarti yang terakhir biasanya. Baik, jadi nanti kesimpulan dan yang lain-lain insya Allah akan disampaikan oleh Kak Erlan sendiri. Iya, baik. Jazakallah khairan Ustadz atas obrolan yang sangat bermanfaat sore hari ini. Jadi untuk para ummahat, para ibunda, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan suami kita dalam pengasuhan bukanlah alasan kita untuk kufur terhadap kebaikan-kebaikannya. Karena kita sebagai suami sebagai istri harus bersabar ya, dan wajib menaati suami kita. Karena sebagian ada yang beralasan ini jadi alasan untuk tidak hormat pada suami, Ustaz ya. Dan kita berlindung dari sikap yang demikian. Lalu kemudian untuk para aba, ayahanda dimanapun berada, tetap semangat belajar untuk semakin baik, bertambah hari, bertambah ilmu, amal, dan juga semangat kita untuk mendidik dan membimbing istri dan juga anak-anak kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan, memberikan kita taufik dan pertolongan, sehingga kita sebagai seorang ayah diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa membawa bahtera keluarga kita hingga bisa berlabuh ke dalam surga. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dan semoga kita dan keluarga kecil kita dapat sebagian tempat di tempat yang indah yang bernama surga. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mudahkan kita berjumpa kembali ayah bunda dalam program Bisa Tenang, bincang asik tentang pengasuhan yang diadakan oleh Mujahadah Parents Project dan juga disiarkan di Cikarang Mengaji ini. Semoga Allah permudah kita untuk berjumpa di lain kesempatan, dan semoga Allah pertemukan kita kembali, tidak hanya dipertemukan di dunia, tapi semoga Allah pertemukan kita semua di surga bersama keluarga-keluarga kita yang tercinta. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita kembalikan ke MC kita, Abu Abiyat. Pak Robi, silahkan. Jazakallah khairan untuk Ustadz dan Erlan atas waktunya dan kesempatannya kali ini, dan insya Allah banyak faedah-faedah yang bisa kita ambil dari kajian kali ini. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan untuk mengaplikasikannya ya di rumah secara perlahan. Yang saja dari kami juga ingin mengucapkan kepada para peserta ya, jazakumullah khairan atas waktunya untuk mengikuti kajian kali ini. Semoga kita dimudahkan untuk mengadakan kajian selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.